action, let's go. trouble 찾으러. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Rahel Septiani, mahasiswa dari Fakultas Ekonomi Bisnis Prodi Manajemen. Kali ini aku akan membahas mengenai kriteria pemimpin yang baik menurut para ulama. Video ini aku buat untuk tugas akhir semester 5 ini, yaitu pendidikan agama Islam. Untuk tahu video selanjutnya, ikuti terus ya aku. Baik, untuk poin pertama yaitu mungkin pendahuluan. Sebagai makhluk sosial, manusia dituntut untuk berbaur dengan masyarakat tanpa dihalangi oleh perbedaan suku, ras maupun agama. Hanya saja dalam posisi manusia sebagai makhluk beragam, manusia harus memberikan batasan dalam beberapa perkara, salah satunya dalam hal memilih pemimpin. Muslim dituntut untuk memilih pemimpin sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam. Hal ini penting, mengingat bahwa dalam proses pemilihan tersebut melibatkan masyarakat, seperti dijelaskan pada surat Syah ayat 38 sampai bahwa dalam proses pengangkatan Nabi Daud sebagai khalifah adalah keterlibatan pihak lain selain Allah Subhanahu wa taala, yaitu masyarakat Bani Israel. Penggunaan bentuk jamak pada ayat tersebut menunjukkan isyarat adanya keterlibatan pihak lain bersama Allah Subhanahu wa taala dalam pekerjaan yang dibicarakan. Selanjutnya yaitu kriteria pemimpin. Kriteria pemimpin menurut Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah menyatakan agama Islam tidak akan bisa tegak dan abadi tanpa ditunjang oleh kekuasaan, dan kekuasaan tidak bisa langgeng tanpa ditunjang dengan agama. Dalam Islam, istilah pemimpin dikenal dengan kata imamah, sedangkan kata yang terkait dengan kepemimpinan dan berkon pada Al-Baqarah ayat 30, Malik Al-Fatihah ayat 4, Wali pada Al-A'raf ayat 3, Amir dan Ra'aini, Sultan, Rais, dan Ulil Amri. Selanjutnya yaitu ada poin mengenai dasar-dasar kepemimpinan. Dalam dasar kepemimpinan ini ada beberapa poin, yaitu poin pertama, tidak mengangkat orang kafir atau orang yang tidak beriman sebagai pemimpin bagi orang muslim, karena akan mempengaruhi kualitas keberagaman rakyat dengan dipimpin sebagaimana di mana Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 144. Poin kedua yaitu tidak mengangkat pemimpin orang-orang yang mempermainkan agama Islam, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 57, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu jadi bahan ejekan dan permainan, yaitu di antara orang-orang yang telah diberikan kitab sebelummu dan orang-orang kafir, dan bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman. Dan untuk poin yang ketiga yaitu pemimpin harus mempunyai keahlian di bidangnya. Memberikan tugas atau wewenang kepada yang tidak berkompeten akan berakibat rusak pekerjaannya. Serupa sabda Rasulullah SAW, apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah masa kehancurannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan yang paling keempat terakhir yaitu pemimpin harus bisa diterima, mencintai umatnya, mendoakan dan didoakan oleh masyarakatnya, serupa sabda Rasulullah SAW, yaitu sebaik-baiknya pemimpin adalah kamu berdoa untuk mereka dan mereka berdoa untuk kamu. Seburuk-buruk pemimpin adalah mereka yang benci dan mereka membencinya kamu melaknati mereka dan mereka melaknatimu. Hadis riwayat Muslim. Nah, dan poin kelima yaitu pemimpin harus mengutamakan, membela dan mendahulukan kepentingan masyarakat, mengangkat keadilan, melaksanakan syariat, berjuang menghapus segala bentuk kemungkaran, kekufuran, kekacauan dan fitnah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 8. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sesekali kebencianmu terhadap
sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan yang keenam yaitu pemimpin harus memiliki banyak sifat Allah Subhanahu wa taala yang terkumpul dalam Asmaul Husna dan sifat-sifat Rasulnya. Selanjutnya yaitu ada mengenai karakter pemimpin Islam. Karakter manusia mempunyai motivasi tinggi untuk menjadi pemimpin, tampak dalam tingkah laku yang dilandaskan pada suatu keyakinan yang sangat mendalam bahwa apa yang dilakukan merupakan bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin merupakan suatu panggilan yang sangat mulia dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan dirinya sebagai makhluk pilihan sehingga tumbuh dalam dirinya kehati-hatian, menghargai waktu, hemat produktif, dan memperlebar sifat kasih sayang sesama manusia. Selanjutnya yaitu ada karakter yang dimiliki oleh pemimpin. Mungkin ada 6 poin yang harus kita bahas, yaitu mengenai pertama, sidik. Sidik ialah jujur. Seorang pemimpin wajib berlaku jujur dalam melaksanakan pekerjaannya. Jujur dalam artian luas, tidak berbohong, tidak berkhianat, serta tidak pernah mengingkar janji dan sebagainya. Yang kedua yaitu amanah, tanggung jawab. Setiap pemimpin harus bertanggung jawab dan usaha dan pekerja dan atau jabatannya yang telah dipilihnya. Tanggung jawab di sini artian mau dan mampu menjaga amanah masyarakat yang memang secara otomatis terbebani di pundaknya. Dan yang ketiga yaitu jangan ditipu. Pemimpin hendaknya menghindari penipuan, sumpah palsu, janji palsu, keserakahan, keburukan perilaku pada manusia lainnya. Setiap sumpah yang keluar dari mulut manusia harus dengan nama Allah. Jika sudah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, maka harus benar-benar jujur. Dan yang keempat yaitu menepati janji. Seorang pemimpin juga dituntut untuk selalu menepati janjinya, baik kepada masyarakat, terlebih lagi tentu saja harus dapat menepati janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima yaitu murah hati. Dalam satu hadis Rasulullah SAW memerintahkan agar para pemimpin selalu bermurah hati dalam melaksanakan pemerintahannya. Murah hati dan pengertian, ramah, tamah, sopan, santun, murah senyum, suka mengalah, namun tetap penuh tanggung jawab. Dan yang terakhir yaitu tidak melupakan sholat atau akhirat. Kepemimpinan adalah perdagangan dunia, sedangkan menjalankan kewajiban syariat Islam adalah perdagangan akhirat. Memasuki poin terakhir yaitu kesimpulan. Sebagai pemimpin, hendaknya kita selalu berupaya menyempurnakan ilmu, mengambil berani resiko, dan mampu mengambil ibrah dari keberhasilan, serta kegagalan para pemimpin terdahulu. Jadilah pemimpin yang berangkat atas dasar keilmuan dan ketakwaan, bukan atas dasar nafsu dan keserakahan. Mungkin itu saja materi yang bisa saya jelaskan atau saya berikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah penyampaian atau kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. 트레저와 함께 달려 Ready for action, let's go 트러블 물을 찾으러